Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Eh, mohon maaf ini karena tidak ada konfirmasi lagi. Saya padahal dari tadi diam gitu. Tidak tahu, lupa kalau hari ini ada kuliah jam 10 begitu. Yang lain di mana ini? Ini kan semua kelas kan? Oh, izin mungkin Ya, dalam ini. halo. Nama Halo. Ya, gimana gimana? Harus masih ditunggu? Ini baru 55 orang. Izin dok, mungkin beberapa mahasiswa yang lain masih berusaha untuk join. Mungkin bisa langsung dimulai saja, Nggih, Prof. Ini kan 4 kelas ya. Nggih, Prof. 4 kelas itu ada seratusan ya. Nggih, benar, Prof. Ini baru 59 loh, ini 58. Ya mungkin kita tunggu 5 menit lagi lah ya. Baik, Prof. Satu yang
Amin. Kita amin.
Baik, adik-adik semua, kita mulai aja ya. Ini rasanya nggak ada lagi. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Sudah terlihat, Prof. Baik, kita melanjut kepada dokso ya, bagaimana kita mempersiapkan atau diri kita termasuk anjing kemarin sudah di pertemuan pertama. Sekarang kita melanjut kepada eh, apa yang mesti atau syarat-syarat apa yang mesti kita ikuti bila mana kita akan mengikuti atau ingin sukses di dalam dogshow. Ada beberapa apa namanya kode etik. Ya, ini penting saya sampaikan bahwa kode etik kita sebagai pemain exhibitor yang pertama kita harus berpakaian rapi begitu. Pakai sepatu, pakai baju, bahkan kalau adik-adik lihat itu mungkin kalau yang pertama melihat mungkin kelihatan lucu. Jadi handler itu pakai jas. Kita aja kadang-kadang di kampus jarang pakai jas. Mereka pakai jas, pakai dasi dan sebagainya. Itu memang kode apa nakut daripada exhibitor bagi yang berpartisipasi dalam dogshow. Terus bebas kalau di dalam ring itu tidak boleh minum alkohol, merokok, atau makan camilan kecuali untuk anjing ya. Jadi di dalam ring itu tidak boleh kita melakukan hal-hal yang seperti minum alkohol, bir dan sebagainya, makan makanan-makanan kecil atau minum air dalam tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nanti ketika sudah keluar ring baru diperbolehkan. Nah, ada apa namanya hal yang penting juga diketahui oleh exhibitor itu tidak diperkenankan meliarkan atau membiarkan begitu saja anjing yang akan dipakai show. Dipakai show. Baik itu terlalu lama backing, oleng, atau growling. Jadi itu dihindari. Minimal kalau aturan-aturan main dasar ini kita lewati atau kita patuhi paling tidak kita telah mengikuti atau kita telah menjadi exhibitor yang cukup baik begitu. Lanjut. Di dalam ring, jadi handler kalau kalian jadi handler itu, jadi kita harus fair play. Artinya kita dengan anjing kita sendiri ya jangan mengusik anjing lain, menakuti anjing-anjing peserta lainnya. Kita fokus pada anjing yang kita bawa. Ya. Termasuk dalam salah satunya ketika juri misalnya menjuri kita tidak sangat dilarang untuk mengomentari anjing teman yang lain. Baik itu ketika dia jalan, ketika diperiksa, atau yang lainnya. Nah, ketika kita sudah di dalam ring, kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah daripada juri. Sedangkan dengan peserta lain itu dihindari. Ya, jika terjadi ya biasanya staf daripada ring itu akan menghentikan. Hal yang paling penting di dalam dogshow itu, mengingat dogshow itu fair play ya, tidak pernah ada istilahnya apa ya, belum pernah terjadi protes-protes itu kenapa? Eksibitor itu tahu dia tidak boleh mengkritisi juri, apapun keputusan juri itu adalah mutlak. Beda dengan
dengan misalnya di pengadilan begitu. Kalau pengadilan tidak setuju ya kadang-kadang berontak melawan atau ada eh, prosedur hukum berikutnya yang bisa ditempuh. Sedangkan pada dog show play ini sangat-sangat dipegang oleh exhibitor, ya. Tidak dimungkinkan ada mengkritisi keputusan juri, ya. Terima atau tidak terima harus diterima begitu. Ya. Dan itu selama ini di Indonesia itu sangat dipatuhi oleh para eksibitor. Ya. Ini penting tambahan dari minggu lalu yang telah saya sampaikan. Nah, di samping hal-hal yang berkaitan dengan kita, jadi lebih kepada perilaku kita ketika kita memasuki ring, ada beberapa regulasi aturan yang harus juga kita ketahui dan pahami dan kita lakukan. Ye. Ayo kita lanjut ya. Kita sekarang pada peraturan. Ya, jadi eksibitor itu juga harus mengetahui tentang paling tidak secara umum kesehatan daripada anjing itu, juga tentang kesejahteraan hewan. Jangan sampai kita membawa anjing dengan paksa-paksa begitu. Nah, sebaiknya itu jangan. Terus dengan pukul-pukulan yang keras itu sangat-sangat dilarang. Ya, jadi prinsipnya bagaimana anjing itu mampu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dengan epi. Dan termasuk juga juri bisa melihat kalau juri misal melihat anjing itu kita taruh di dalam box yang ditaruh di dalam mobil, ya meskipun ada pendingin, ya itu juga menjadikan pertimbangan juri kalau itu terlalu lama menyangkut kesejahteraan hewan. Akibatnya apa? Kalau juru sampai sudah menurunkan keputusan atau judge terhadap eksibitor, maka itu langsung dikeluarkan dan eksibitornya tidak diperbolehkan untuk mengikuti show di kemudian hari. Jadi ketat. Kalau FCI itu ketat aturannya. Jadi kalau memang ketahuan yang begitu,
sampai keluar keputusan dari juri, maka tamatlah riwayat kita sebagai handler begitu. Nah, termasuk juga yang tadi saya bilang kesehatan, kesehatan. Jadi kita minimal harus mengetahui anjing yang kita bawa ke dalam itu anjing yang sehat, bukan yang sakit. Lebih-lebih kalau kita tahu dia mengandung atau membawa penyakit-penyakit yang menular misalnya. Ya, ya. Nah, termasuk anjing yang sedang menyusui itu tidak diperbolehkan. Nah, ada kekhususan tergantung daripada penyelenggara. Bila mana anjing yang sedang berahi itu kadang-kadang diperbolehkan. Tetapi beberapa organisasi seperti Perken itu kalau ketahuan itu tidak diperbolehkan yang sedang berahi. Anjing yang buta, anjing yang tuli juga tidak diperbolehkan kita mainkan. Nah, bila diketahui secara nyata, maka anjing tersebut dikeluarkan. Itu saya kira hal-hal yang penting yang berkaitan dengan penambahan daripada kesuksesan kita. Nah, termasuk kemarin kalau tidak salah saya sudah sampaikan dog with docking, jadi ekor yang dipotong, ya, itu kembalikan kepada negara masing-masing, tetapi nanti kita Perkin akan menganut keputusan setelah 2 tahun kita akan tidak lagi memamerkan anjing-anjing yang dipotong. Ya, ada beberapa negara pada breed club masih mungkin seperti Indonesia mungkin Doberman, tapi pada akhirnya nanti kita akan mengikuti aturan FCI terdunia bahwa itu tidak diperbolehkan. Termasuk kemarin bagaimana kalau anjing disemir begitu, ya kalau anjing mestinya hitam hidungnya kita tato, kemarin sudah saya kasih tahu ini tidak diperbolehkan. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada yang bertanya? Jadi tambahan dari kesuksesan Dokso ini, aturan-aturan ini paling tidak harus diketahui juga bila mana kita akan ikut menjadi exhibitor. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Sejauh ini masih jelas, Prof. Dimengerti? Dimengerti, Prof. Kalau memang dimengerti, kalau ada pertanyaan, kita selesaikan hari ini ya. Oke, selamat siang. Silakan mulai buat tugasnya. Saya tutup ya.